die scoort, het is 1-1. Wat een taakje van Patrick Kluivert. Kluivert. Die banen. Er komt Kluivert, geen buitenspel. Kluivert! Hey, kembali lagi di channel kesayangan kita semua, channel Ablem TV, channel yang akan membahas pemberitaan sepak bola Indonesia. Dan akhirnya PSSI resmi mengumumkan Patrick Kluivert sebagai bagian dari timnas Indonesia melalui unggahan media sosial timnas Indonesia. Tetapi ada kabar yang lebih menarik dari hal tersebut. Apakah itu? Makanya saksikan dari awal sampai akhir biar kagak salah paham. Langsung saja ke berita pertamanya, ada apa? Saksikan. Resmi, Patrick Kluivert diresmikan oleh PSSI. Tetapi netizen Indonesia melihatnya ada yang janggal dikarenakan peresmian pengenalan tersebut tidak dicantumkan bahwa Patrick Kluivert sebagai kepala pelatih timnas Indonesia. Kecurigaan tersebut makin kuat di saat media Belanda, ESPN Belanda, memposting sebuah video yang di dalamnya ada Louis van Gaal. Louis van Gaal dengan memakai jas dan juga mengatakan kalian sudah siap, dan netizen Indonesia mengait-ngaitkan bahwasanya ini ada sangkut paut dengan timnas Indonesia. Ben jij er klaar voor? Tetapi yang sudah pasti adalah kita harus move on dari Coach Sintayong. Bagaimana lagi, Mimin juga sebenarnya susah untuk move on dari Coach Sintayong. Tapi keadaan sekarang ini kita harus menerima keputusan PSSI. Semoga apa yang dilakukan PSSI berjalan lancar. Bila pun tidak, kita akan bersuara dan bergerak pastinya. Oke, kita akan membicarakan Patrick Kluivert seperti apa. Patrick Kluivert pernah berbicara dengan filosofi sepak bolanya. Saya suka mendominasi permainan, bermain sepak bola ofensif dengan tekanan tinggi. Saya suka menguasai bola. Saya berasal dari akademi Ajax dan Barcelona yang memiliki filosofi yang sama. Menyerang adalah pertahanan yang baik. Bagaimana menurut kalian? Sudah terbayangkah permainan timnas Indonesia di bawah asuhan Patrick Kluivert? Tidak sampai di situ, netizen Indonesia mencari-cari track record dari Patrick Kluivert, dan inilah hasilnya. Patrick Kluivert menghasilkan selama dia menjadi pelatih 37 menang, 18 imbang, 25 kalah. Statistik Patrick Kluivert sebagai pelatih kepala dengan win rate 48%. Gimana menurut kalian? Masihkah optimis timnas Indonesia di bawah asuhan Patrick Kluivert? Tak hanya itu semua, pelatih baru Patrick Kluivert juga ditugaskan PSSI untuk melobi pemain diaspora. Dan kabar terbaru, Patrick Kluivert berhasil melobi satu nama yang bakal merapat. Digadang-gadang satu nama ini yang dulunya susah untuk dilobi untuk masuk skuad timnas Indonesia. Waduh, siapa ya kira-kira yang dimaksud pemain tersebut? Nanti dia juga yang akan melobi pemain-pemain diaspora yang selama ini mungkin belum terbujuk untuk mau masuk ke kita. Jadi nanti dia juga yang akan melobi dan mengajak pemain-pemain diaspora untuk masuk ke kita. Nah, yang ini pun dipikirkan sampai level itu. Jadi nggak bisa cuma selama ini kan kita tahu Pak Erick itu yang lobby kemana-mana gitu. Dengan timnya lobby kemana-mana. Kita butuh support juga dari head coach yang sanggup melobi kemana-mana sampai dia bisa dapat. Dan udah ada satu yang selama ini susah kita dapat. Mudah-mudahan bisa jalan. Mudah-mudahan.
Dan kabar teranyar, Patrick Kluivert bakal merekrut asistennya saat menukangi timnas Indonesia. Patrick Kluivert mengonfirmasi akan mengajak Alex Pastoor dan Denny Lanzat sebagai asisten pelatihnya. Patrick Kluivert menjelaskan bahwa pemilihan Alex dan Denny sebagai asisten pelatih didasari oleh kedekatannya dengan keduanya. Kluivert dan Pastoor sudah lama saling mengenal sejak mengikuti kursus pelatih bersama, dan Pastoor telah membuktikan kemampuannya di Almere City. Sedangkan Denny Lanzat, teman dekat Kluivert di masa muda di Ajax, dikenal sebagai asisten pelatih yang sangat loyal dan berpengalaman. Pernah bekerja dengan pelatih top seperti John van den Boom dan Pascal Jansen. Denny juga menguasai bahasa Indonesia dan sangat paham dengan budaya sepak bola negara tersebut. Kluivert yakin bahwa mereka bertiga dapat membentuk tim pelatih yang solid untuk Indonesia. Dan satu lagi, Denny juga punya darah Indonesia, yaitu dari Maluku. Mimin sangat tertarik dengan pendapat stand up komedian yaitu Bang Panji. Saksikan pendapat dari Bang Panji ini. Nah, yang gue bisa punya opini adalah cara Erick Thohir milih pelatih. Gue pribadi. Dan gue mendingan omongin di sini aja karena nggak mungkin jadi konten terlalu pendek. Gue nggak punya opini apa-apa soal STY soalnya. Kecuali gue riset dulu, abis itu gue bikin konten him atau apa. Kalau gue nih, gue manggil orang untuk interview kerja di tanggal 25. Itu menandakan gue ganti. Kalau gue diundang, wah ada yang ngasih gift membership. Kalau gue diundang, 2000. Kalau gue diundang, wawancara kerja tanggal 25. Jadi ada yang manggil gue interview kerja tanggal 25. Ada panggilannya interview kerja tanggal 25 Desember. Gue di benak gue, ini orang nggak punya value. Masa hari penting untuk agama gua? Ya lu kan muslim. Ini kan agama gua. Natal itu penting. Di New York, di Eropa, Natal itu besar nilainya. Salah satu bukan cuman hari besar keagamaan, tapi ini adalah acara penting untuk keluarga. Di hari penting di mana gua ketemu sama anak-anak gue, bapak gue, segala macam, kayak lebaran. Lu di interview kerja lebaran, lu juga mikir, gue kayaknya nggak mau deh kerja sama ini orang. Ini orang nggak tahu batas antara mana yang personal, mana yang profesional. Natal di Eropa, ini Patrick Kluivert kan orang Eropa ya. Di Eropa, seantero Eropa, kalau udah mulai Natal ada Christmas market di mana-mana, festif, semua orang pulang, semua orang nangis. Ya ampun anak gue pulang, pas nangis. Tiba-tiba diajak interview kerja. Gue sebagai orang yang dipanggil, kalau misalnya gue agamanya Katolik atau Kristen, gue dipanggil interview kerja tanggal 25, gue langsung bilang, oke, gue nggak mau kerja sama ini orang, karena kalau Natal gue dipanggil interview kerja, nanti anak gue meninggal, gue masih diharapkan untuk ngelatih timnasnya. Dan siapapun yang datang ketika diundang untuk interview kerja di tanggal 25 Desember, menurut gue nggak punya nilai-nilai kekeluargaan. Menurut gue. Dan gue nggak mau punya manajer timnas yang nggak punya nilai-nilai kekeluargaan. Nanti ketika Patrick Kluivert ngelatih pas lebaran, pemain-pemain kita pengen berlebaran, dia bilang nggak ada lebaran latihan. Gua aja waktu Natal datang interview kerja, ngapain lu mau masuk Piala Dunia nggak ada, sholat maghrib udah latihan dulu, tergitu lagi orang dianya nggak punya nilai-nilai tersebut. Salah nggak gue? Nah itu opini gue. Sisanya gue nggak punya opini karena gue nggak tahu faktanya. Gitu ya. Bagaimana pendapat kalian tentang pendapat dari Bang Panji? Semoga saja itu semuanya tidak terjadi. Kita harus dukung penuh Patrick Kluivert.
Karena untuk menjaga kondisivitas pelatih dan pemain timnas Indonesia, ingat sebentar lagi dan beberapa langkah lagi timnas Indonesia menuju Piala Dunia. Jangan sampai komentar-komentar negatif apalagi hujatan mengganggu persiapan timnas Indonesia untuk meraih cita-citanya. Oke, cukup sekian kabar timnas hari ini. Terima kasih yang sudah mantengin dari awal sampai akhir. Jangan lupa untuk tinggalkan jejak like, komen, dan subscribe-nya. Kita berjumpa lagi di lain waktu. Sampai jumpa, bye-bye.